Bab 001. Oh ya sayang begitu, oh ini sangat luar biasa, meong Stefano Braga yang saat ini sedang berada di bawah tubuh Diandra, gadis cantik bertubuh sintal dan sangat seksi. Sahabatnya dan juga sahabat kekasihnya, Alana. Sayang, apa kau puas? Tahu jika saat ini perbuatan mereka tengah dilihat oleh Alana, gadis cantik yang selama beberapa tahun ini menjalin hubungan dengan Stefano. Dan bersahabat sedari kecil dengan Diandra. Hati Alana hancur saat melihat kekasihnya yang sangat ia cintai kini tengah berbagi peluh dengan sahabatnya. Dan yang lebih menjijikkannya adalah jika Diandra kini sedang menggerakkan tubuhnya dengan gaya yang sangat liar dan menjijikkan. Ia tak menyangka jika orang-orang yang ia percaya telah berbuat tega di belakangnya. Menjijikkan. Dengan hati yang sangat marah Alana pun membuka pintu yang tak tertutup sempurna itu dengan sangat keras. Bruh. Pintu pun terbuka dengan lebar dan kini terlihat dengan sangat jelas kedua manusia tak tahu malu itu. Pasangan itu terkejut saat mendengar pintu kamar terbuka. Stefano dan Diandra pun langsung menutupi tubuh mereka dengan selimut yang ada di sana. Stefano terkejut begitu pun juga dengan Diandra. Wajah mereka berdua terlihat sangat pucat, seperti seorang pencuri yang sedang tertangkap basah. Alana melangkahkan kakinya untuk mendekati pasangan mesum ini. Ia harus tetap terlihat kuat meskipun saat ini hatinya terasa bergetar melihat orang-orang yang sangat ia percaya tengah mengkhianatinya dengan sangat kejam. Alana tersenyum sinis, ia tak ingin memperlihatkan hatinya hancur di hadapan kedua manusia jahat ini. Meskipun saat ini air matanya saat ini ingin mengalir dengan deras. Wow, aku tidak pernah menyangka jika kalian mampu melakukan hal yang sangat menjijikkan di belakangku. Sinis Alana saat melihat mereka berdua. Diandra, gadis itu sama sekali tidak menjawab perkataan dari Alana. Ia hanya memalingkan wajahnya dan tak ingin melihat ke arah Alana yang kini sedang menatapnya dengan tajam. Alana, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Stefano sambil mencoba mengambil celananya dengan kesusahan. Muak melihat Stefano, Alana pun menendang celana milik pria yang mengkhianatinya itu agar ia bisa memakainya. 2. Apa yang aku lakukan? Tadinya aku kemari karena aku ingin membuat kejutan untuk kekasihku yang sedang berulang tahun hari ini. Tapi sayangnya bukan kau yang terkejut tapi justru akulah yang sangat terkejut melihat perbuatan kalian yang sangat menjijikkan itu. Kami melakukannya karena kami saling mencintai. Jangan pernah memandang rendah kepadaku. Jawab Diandra yang kesal dan tak terima dengan ucapan Alana. Kini tatapan Alana pun mengarah pada Diandra. Ia sangat tidak percaya jika sahabat dekat saya ini mampu melakukan pengkhianatan dengan sangat kejam padanya. Apa salahku padamu, Diandra? Sehingga kau dengan teganya melakukan hal ini padaku. Selama ini aku sangat percaya padamu, tapi apa yang kau lakukan hari ini benar-benar menyakiti hatiku, ucap Alana. Aku juga berhak bahagia. Aku tidak bersalah karena aku melakukannya dengan dasar suka sama suka dengan Stefano. Kau saja yang terlalu jual mahal pada kekasihmu, dan saat dia berpaling darimu kau malah menyalahkan orang lain. Seharusnya kau bisa introspeksi diri. Kenapa kekasihmu bisa berpaling padaku dan mengkhianatimu? Sebagai perempuan kau tidak bisa memuaskannya, dan sebagai kekasih kau tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Jawaban Diandra sungguh sangat di luar dugaan. Alana berpikir jika ia akan menyesal dengan perbuatannya. Akan tetapi ternyata dugaan Alana salah, karena Diandra sama sekali tidak merasa bersalah dan malah balik menyalahkan Alana. Itu benar Alana, kami saling mencintai. Dan kami tidak bersalah jika kami melakukan hal ini. Dan untukmu, maaf aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi. Karena sepertinya Diandra jauh lebih mengerti tentang aku daripada kau, ujar Stefano. Senyuman jahat yang terlihat puas terbit di bibir Diandra yang bengkak, mungkin karena terlalu lama divakum oleh Stefano. Astaga,
Rasanya sakit sekali hati Alana saat ini. Kenapa mereka berdua begitu tega padanya? Sepertinya hubungan ini memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi, Alana pun memutuskan untuk pulang dan pergi. Ia merasa muak melihat sepasang manusia durjana ini. Tapi sebelum pergi Alana mengambil kue yang tadinya akan ia persembahkan Stefano. Lalu ia pun melemparkan kue itu tepat di wajah Diandra. Dan tak puas sampai di sana, Alana pun mengambil vas bunga yang kemudian juga ia lemparkan pada Stefano. Ia sempat menghindar tapi tetap saja ia terkena lemparan itu walaupun hanya terserempet, tapi tetap saja menimbulkan luka di kening Stefano. Seharusnya aku melemparkan kalian berdua ke jurang. Sentak Alana lalu pergi meninggalkan kamar Stefano dengan perasaan hatinya yang hancur. Sedangkan di kamar itu, Diandra masih membersihkan krim-krim kue yang menempel di wajahnya. Sedangkan Stefano ia memegang keningnya yang terluka akibat vas bunga yang mengenainya. Alana kau memang kurang ajar. Pekik Diandra kesal. Alana pulang dengan hati yang hancur. Tadinya ia kira jika malam ini akan menjadi malam yang romantis baginya. Tapi sayang, justru malam ini ia mendapati kenyataan yang sangat menyakitkan. Di mana ia melihat kekasihnya dan juga sahabatnya kini sedang memadu cinta dengan hasrat yang sama-sama bergelora. Sesampainya di rumah, Alana langsung menuju ke kamarnya dan menangis terseduh-seduh di sana. Untung saja saat ini ibunya sedang pergi ke rumah pamannya yang berada di luar kota karena sedang mengadakan acara pernikahan sepupunya, jadi ibu Alana pergi ke sana untuk melihat keponakannya yang menikah. Alana tidak ikut, karena ia harus kuliah. Jadi, malam ini ia bisa menangis sampai puas tanpa diketahui oleh ibunya. Karena ibunya pasti akan sangat khawatir jika melihat keadaannya yang seperti ini. 3. Kalian berdua memang sangat jahat. Apa salahku pada kalian berdua? Alana menangis dan memukuli bantal yang ada di sampingnya seolah sedang mengeluarkan seluruh kekesalannya, rasa sakitnya dan juga rasa kecewa yang amat dalam. Aku tidak akan pernah membuat kalian bahagia. Lihat saja aku pasti akan membalas perbuatan kalian berdua, tunggu saja pembalasanku. 4. Keesokan harinya Alana terbangun dengan kepala yang sangat pusing, matanya juga terlihat sangat bengkak karena ia menangis semalaman. Ingin rasanya hari ini ia tidak kuliah, tapi ia tidak mau terlihat lemah di mata para pengkhianat itu. Penampilannya memang sangat kacau, tapi tak apa ia bisa menutupi matanya yang bengkak oleh riasan. Tidak boleh terlihat kalah, dan harus menunjukkan pada mereka berdua jika ia baik-baik saja. Dunia tidak akan berakhir hanya karena Stefano kini menjadi milik Diandra, hatinya memang sakit bahkan sangat sakit. Tapi itu bukan alasan untuk Alana tak melanjutkan kehidupannya. Setelah bersiap, Alana pun kini pergi ke kampus dengan menggunakan bus. Biasanya ia akan dijemput oleh Stefano setiap pagi. Tapi kini, itu semua tidak akan terjadi lagi. Sudahlah, Alana tidak ingin mengingatnya bajingan itu. Sesampainya di kampus banyak orang yang berbisik-bisik, ada yang melihatnya tatapan kasihan. Tapi, ada juga yang melihatnya dengan sinis. Entah apa yang terjadi, sudahlah Alana tidak ingin terlalu memikirkannya. Beban hidupnya sudah berat, ia tidak ingin menambahnya lagi dengan hal yang tidak penting. Oh ini gadis yang tidak tahu malu itu, pantas saja Stefano lebih memilih Diandra untuk menjadi kekasihnya, ucap seseorang saat Alana lewat di dekatnya. Benar, sudah miskin tidak tahu malu juga. Sudah beruntung ia bisa mendapatkan Stefano yang tampan dan juga kaya, tapi dengan tidak tahu malunya ia malah menjadi seorang simpanan omong, memalukan. Jawab salah satu rekan gadis itu. Alana yang hendak melewati mereka berdua pun, akhirnya menghentikan langkahnya dan menghampiri mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Alana kesal,
karena ia tahu jika mereka pasti sedang membahasnya di mana nama Stefano yang juga ikut disebut. Dengan sinis gadis itu menjawab, "Sudahlah, jangan pura-pura. Sudah miskin tak tahu malu pula." Ucap mereka lantas mereka pun langsung pergi meninggalkan Alana dengan tatapan bingungnya. "Ada apa ini?" gumam Alana. Alana pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Sambil menunggu dosen datang ia pun memutuskan untuk bermain ponsel. Ia juga kesal saat melihat pasangan mesum itu dengan tidak tahu malunya bermesraan di hadapan banyak orang. Mereka berdua memang tidak berperasaan, semalam mereka menikam hati Alana. Tapi hari ini, mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Alana mencoba men-scroll akun media sosial miliknya, secara tak sengaja ia melihat ada sebuah postingan dari Stefano yang kecewa karena Alana tengah menjadi seorang sugar baby. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jika postingan itu dilengkapi dengan foto seorang gadis yang hanya memakai selimut saja, dengan wajah yang ditutupi. "Aku sangat kecewa padamu, Al. Kenapa kau melakukan ini padaku? Padahal aku sangat mencintaimu." Begitulah bunyi dari postingan itu. Astaga, dan dengan kurang ajarnya, Stefano membagikan postingan tidak benar itu. Alana tidak menyangka jika Stefano akan dengan mudahnya membalikkan fakta dan justru malah menuduhnya untuk melakukan hal yang menjijikan itu. Alana tak menyangka jika Stefano akan setega itu padanya. 5. Kalian memang benar-benar kurang ajar. Tadinya Alana hendak mendekati mereka. Ia ingin sekali menjambak Diandra yang munafik itu. Juga menghajar Stefano yang ternyata sangat kurang ajar. Namun, semua itu ia urungkan karena saat ini posisinya sedang lemah. Semua orang pasti akan menyalahkannya. Alana harus memikirkan cara untuk membalas mereka berdua nanti. Dan membersihkan namanya. Sampai ia melihat sebuah pesan yang berisikan undangan dari Andara. Andara adalah papa dari Stefano. Alana pun akhirnya mendapatkan cara untuk membalas mereka berdua. Lihat saja, ia pasti akan membalas perbuatan mereka. Sepertinya Andara belum mengetahui tentang bagaimana hubungan Alana dan juga Stefano yang telah berakhir, tapi baguslah itu akan membuat rencana Alana menjadi mudah. Malam ini sebuah pesta diadakan di sebuah hotel berbintang. Acara itu adalah acara pesta peresmian sebuah perusahaan besar. Yaitu perusahaan Gemintang Group, perusahaan yang didirikan oleh seorang pria tampan yang berstatus duda berusia 40 tahun, bernama Andara. Pria yang masih sangat tampan dan masih terlihat gagah di usianya itu, telah berhasil membuat perusahaannya menjadi perusahaan terbesar di kota B. Dan untuk keberhasilannya itu, ia mengadakan sebuah acara pesta yang sangat meriah dan juga mewah tentunya. "Selamat Om," ucap seorang gadis cantik berlesung pipi padanya. Ia sangat mengenal gadis ini. Ia adalah Alana, yang ia ketahui sebagai kekasih putra tunggalnya. Atau mungkin lebih tepatnya ia adalah mantan kekasih putranya itu. Lama mereka menjalin hubungan, hingga membuat Andara pun mengenal gadis ini. "Terima kasih," jawab Andara. "Oh ya Om, di mana Stefano?" tanya Alana basa-basi, padahal dalam hatinya ia sama sekali tidak sudi bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Mantan kekasih yang sangat menjijikkan di mata Alana, karena dengan mudahnya ia malah tidur dengan sahabat baiknya, Diandra. Sepertinya dia sedang ada di salah satu kamar hotel ini. "Kau tahu sendiri jika ia tidak suka pesta dan keramaian," jawab Andara. "Yah, padahal aku ada yang ingin aku bicarakan dengannya," jawab Alana, pura-pura kecewa. Meskipun dalam hati ia mengumpat dan berpikir jika saat ini Stefano dan Diandra mungkin saja sedang berada dalam satu kamar dan saling berbagi peluh. Bajingan menjijikkan. "Om antarkan. Jika kau ingin bertemu dengannya, sekalian Om juga ingin bicara pada Stefano," ucapan Andara terasa bagaikan angin segar untuk Alana.
Karena pria ini yang langsung mengantarnya ke kamar dan dengan begitu ia akan dengan mudah menjalankan rencananya. Baiklah, jawab Alana dengan tersenyum riang dan membayangkan rencana yang apa dia jalankan malam ini. Meskipun hatinya ragu tapi balas dendam ini tidak boleh ditunda lagi. Semua harus terjadi malam ini juga. Saat sedang berjalan di lobi Alana pura-pura pusing hingga Andara mengajaknya untuk beristirahat sejenak di salah satu kamar hotel miliknya. 6. Kalau kau tidak enak badan sebaiknya kau beristirahat saja dulu di salah satu kamar, Om akan mengantarmu. Tunggu sebentar Om akan meminta kunci kepada resepsionis, ucap Andara. Terima kasih, Om, ucap Alana pura-pura lemas. Sedikit lagi kau akan masuk dalam perangkapku, gumam Alana. Andara pun akhirnya mengantarkan Alana ke dalam kamar hotel dan memintanya untuk istirahat saja. Alana pun setuju, sambil memikirkan cara bagaimana ia akan memberikan obat itu pada Andara. Hingga akhirnya, Alana pun meminta tolong pada Andara untuk memesankan sebuah minuman karena ia juga pura-pura mual. Tanpa menaruh rasa curiga apapun terhadap Alana, Andara pun lalu memesan minuman untuk diantarkan ke kamar itu. Tak lama pelayan pun datang dengan membawa minuman, Alana pun bersorak senang dalam hatinya. Karena ini adalah kesempatan ia untuk pengaruh obat itu agar bisa diminum oleh Andara. Saat Andara lengah, Alana memasukkan obat itu ke dalam minuman Andara. Ia pun tersenyum dan berharap jika Andara segera meminum minumannya. Tapi sayangnya, Andara tidak kunjung meminum juga minuman itu. Namun, tiba-tiba saja Andara mengatakan jika ia akan pamit dan membiarkan Alana untuk beristirahat. Alana pun terkejut karena jika sampai Andara pergi maka rencananya akan gagal. Sial, apa yang harus ia lakukan? Hingga tiba-tiba saja ide bodoh pun muncul di benak Alana, gadis itu pura-pura sakit dan menangis agar Andara tidak meninggalkannya. Dan akhirnya, Andara pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan menjaga Alana sejenak. Kau istirahat saja, akan aku panggilkan dokter. Stefano juga harus diberitahu, ucap Andara. Tidak usah, Om, ucap Alana sambil pura-pura meringis. Sebentar, ucap Andara, pria itu pun lalu memanggil pelayan untuk membawakannya handuk hangat. Tapi sebelum panggilan tersambung, ia mendengar lagi teriakan Alana. Arha astaga! Pekiknya, sambil menyimpan gelas yang barusan ia minum airnya. Andara pun lalu menghampiri Alana, dengan cepat karena khawatir terjadi sesuatu pada gadis itu. Ada apa? Tanya Andara. Aku lupa kalau aku alergi jeruk. Tapi barusan aku malah meminum jus jeruk, bohong Alana, karena pada kenyataannya Alana telah meminum minuman yang telah ia campur dengan obat yang ia tujukan untuk Andara, yaitu obat perangsang. Astaga apa yang aku lakukan? Arha sial. Saking gugupnya Alana merasa haus, dan bodohnya ia malah meminum minuman yang ia tujukan untuk Andara. 7. Sepertinya obat itu langsung berpengaruh pada tubuh Alana, karena tak lama setelah ia meminum minuman yang ia campur dengan obat itu, tubuhnya langsung terasa sangat panas. Ada sensasi aneh pada tubuhnya, ia merasa ingin disentuh. Oh tidak, kenapa jadi begini? Meskipun ia sudah sangat siap jika malam ini ia akan kehilangan sesuatu yang berStefano dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwanya. Dan bahkan ia juga harus kehilangan cintanya, karena ia selalu menjaga kegadisannya. Tapi malam ini ia akan memberikan kegadisannya dengan sukarela, demi membalas sakit hatinya pada sang mantan kekasih. Ia tak peduli lagi dengan Stefano dirinya, yang ia inginkan saat ini adalah dendam dan rasa sakit hatinya terbalas. Ia akan merebut kasih sayang Andara yang hanya untuk Stefano. Karena Alana sangat tahu betapa Stefano tak ingin kehilangan rasa sayang Andara padanya. Untuk itu selama ini, Stefano tak pernah mengizinkan Andara menikah lagi. Karena ia tidak ingin jika kasih sayang Andara terbagi.